Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada tubuh manusia. Nah, di sistem pernapasan manusia ini ada terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama saluran pernapasan, yang kedua mekanisme pernapasan, yang ketiga pertukaran udara dan gangguan dan penyakit. 4. Nah, untuk saluran pernapasan sendiri akan disampaikan oleh Saudara Raffi. Untuk mekanisme pernapasan akan disampaikan oleh Saudara Adit, dan pertukaran udara akan disampaikan oleh saya dari Maulana. Dan yang keempat, gangguan dan penyakit yang akan disampaikan oleh Saudari Irma. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Baik, nama saya Muhammad Rafi Padian akan menjelaskan tentang saluran pernapasan. Saluran pernapasan atau trachus respiratorius adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan tersebut. Nah, bisa kalian lihat di dalam peta konsep yang sudah kelompok kami buat, bahwasanya urutan saluran pernapasan ada hidung atau mulut, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru, dan berakhir di paru-paru. Sebutkan bagaimana pernapasan dan apa fungsinya. Nah, fungsinya di sini organ pernapasan pada manusia, mulut dan hidung, pintu masuk keluarnya udara yang kita hirup atau suatu oksigen yang kita hirup. Dan udara ke dalam tuh sinus, ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Lalu tenggorokan, tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung kembali ke trakea. Dan trakea bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Nah, itu adalah tentang saluran pernapasan. Fungsi saluran pernapasan memberikan oksigen ke sel darah-darah atau ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu untuk poin saluran pernapasan. Saya Muhammad Rafi Padian, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Di sini ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses menarik napas. Kondisi otot, tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Volume rongga dada dan paru-paru besar saat diafragma bergerak ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara keluar. Selanjutnya yaitu ekspirasi atau menghembus. Ekspirasi merupakan proses penghembusan napas. Kondisi otot tulang rusuk dan diafragma berrelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil saat diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Lalu selanjutnya di sini ada kapasitas paru-paru, yaitu udara cadangan, udara residu, dan kapasitas vital. Volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer, yaitu volume udara maksimum yang bisa dihembuskan setelah melakukan ekspirasi biasa, yaitu 1500 Celcius. Lalu volume residu, contoh komet, yaitu volume udara yang menetap di paru-paru yang tidak dihembuskan lagi setelah ekspirasi maksimum, yaitu 1000 Celcius. Lalu kapasitas vital, yaitu jumlah volume vital, volume komplementer, dan volume suplementer, yaitu 3500 derajat Celcius. Sekian, terima kasih. Ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan broncholius, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebar ke seluruh tubuh.
Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai. Otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus sehingga menuju ke bronchilius, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Baik, untuk poin 4 yaitu gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu asma. Asma adalah penyakit peradangan kronis yang menyebabkan masalah pernapasan yang terjadi saat saluran udara menyempit karena meradang dan tersumbat oleh lendir. Yang kedua yaitu emfisema. Emfisema itu disebabkan karena merokok. Merokok tidak hanya merusak jaringan paru-paru, tapi juga mengiritasi saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru dan tidak jarang pula bakteri ini mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Yang keempat yaitu radang paru-paru. Infeksi yang menimbulkan dalam peradangan ini disebabkan karena kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Selanjutnya poin 5 yaitu influenza. Influenza atau flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus itu yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Gejalanya yaitu pilek, sakit tenggorokan, bersin, demam serta radang yang disertai oleh batuk. Dan yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru paling sering terjadi akibat kebiasaan merokok, terutama jika sering terpapar polusi udara. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.